Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala rezekinya. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya di Muhammad Ahmad 13. Di video kali ini saya akan memberikan salah satu info ya, tentang bagi teman-teman yang mungkin baru bermain di dunia cryptocurrency ya. Di sini saya akan mencoba untuk merekomendasikan tentang yaitu 5 rekomendasi aplikasi kripto terbaik yang dapat teman-teman manfaatkan dan teman-teman gunakan untuk investasi kripto di era sekarang ini ya, dimana yang saya rekomendasikan ini adalah sudah mempunyai atau mengantongi badan pengawasan perdagangan berjangka yaitu Bapepti. Teman-teman bisa manfaatkan ini di era sekarang. Teman-teman bisa manfaatkan untuk investasi, trading dan juga lain-lain ya. Oke teman-teman, sebelum teman-teman mengetahui tentang kripto ya, pasti masih banyak yang belum tahu tentang saat ini ya mata uang kripto yang sedang digemari oleh banyak orang. Sebagian melakukan trading kripto untuk jangka pendek, namun beberapa orang pun memilih ingin melakukan investasi jangka panjang karena dinilai pada masa yang akan datang maka uang digital akan memiliki masa depan yang cerah. Wajar rasanya ya bagi kamu yang ingin mencoba trading kripto merasa bingung untuk memilih aplikasi apa yang akan digunakan untuk membeli aset kripto. Pada video kali ini saya akan memberikan tentang teman-teman untuk berinvestasi atau trading di cryptocurrency di exchange yang sudah legal ya teman-teman, yang sudah mempunyai Bapepti atau pengawasan perdagangan berjangka komoditi. Oke teman-teman, sebelum teman-teman kita masuk ke 5 rekomendasi exchange ya, kita harus pahami dulu tentang apa itu cryptocurrency. Kripto adalah aset digital yang berada di atas sistem blockchain. Aset kripto bisa kamu gunakan untuk transaksi visual berbasis jaringan internet. Kripto terkenal akan sistem keamanan dan juga transparansi teknologinya. Pengelolaan serta penyimpanan datanya tidak terpusat, melainkan tersebar ke banyak komputer di seluruh dunia. Bagaimana cara mengetahui aplikasi kripto terbaik yang aman? Nah, menggunakan aplikasi kripto yang terpercaya dinilai sangat penting karena agar aset-aset yang kamu simpan di kripto yang kamu pilih aman. Penting bagi teman-teman untuk selektif dalam memilih aplikasi kripto yang akan kamu gunakan ya. Selain satunya dengan memilih aplikasi yang diawasi oleh Bapepti yang merupakan lembaga khusus yang berada di bawah Kementerian Perdagangan. Oke teman-teman, kita langsung aja masuk ke 5 rekomendasi aplikasi kripto terbaik yang dapat teman-teman gunakan untuk trading dan investasi. Oke, check it out. Oke teman-teman, di urutan kelima yaitu ada aplikasi exchange platform yaitu Gipmek ya. Gipmek yaitu platform investasi jual beli Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin dan juga kripto lainnya dengan harga terbaik dan likuiditas tinggi. Biaya trading murah. Gipmek memberikan biaya trading terendah hanya 0,2% per transaksi. Proses deposit dan penarikan dana bisa langsung ke rekening bank pilihan ya. Gipmek adalah perusahaan teknologi yang bergerak di bidang bursa aset digital resmi lintas yurisdiksi di Asia Pasifik ya. Gipmek didirikan oleh Marcus Lim dan Alclarab Yimwilia ya. Alclarab Yimwilia ya, namanya agak sulit juga nih. Marcus Lim adalah seorang pengusaha yang sebelumnya mendirikan OneFlare ya. OneFlare perusahaan jasa asal Australia. Dan apakah aman investasi aset digital di Gipmek? Nah, PT Gipmek Exchange Indonesia resmi terdaftar di Bapepti ya, dan berada di bawah pengawasan Kementerian Komunikasi dan Informasi Kominfo. Gipmek juga bermitra dengan Bitco ya untuk memberikan polis asuransi dompet digital hingga 100 juta dolar Amerika. Nah, Gipmek adalah platform investasi aset digital terpercaya dan terregulasi di Indonesia ya. Rasakan pengalaman jual beli aset digital seperti Bitcoin, Ethereum, Ripple, Binance dan juga kripto lainnya di aplikasi Gipmek ya, dengan mudah, aman dan nyaman. Karena kemudahan transaksi serta keamanan dan kenyamanan pengguna adalah prioritas Gipmek. Aman dan terregulasi. Gipmek memastikan regulasinya di berbagai negara sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Dan JIPMEK terdaftar dan diregulasi oleh Kominfo dan Bapepti serta mendapatkan standar internasional ISO ya. Dan teman-teman, untuk JIPMEK itu berkantor ya di Sampurna Strategi Square North Tower ya, Jalan Sudirman nomor K45. Nah teman-teman, cek aja di gambar yang saya tampilkan ini ya, tentang di daerah Karet Semanggi ya, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan. Dan CEO sekaligus CEO founder JIPMEK ya, Marcus Lim, percaya dengan perkembangan kripto dan peraturan pemerintah mengenai sektor kripto di Indonesia. Marcus percaya peraturan pemerintah adalah kebutuhan yang akan memberikan perlindungan bagi dunia usaha dan investor retail kripto. Dengan adanya peraturan yang berlaku akan meminimalkan potensi penipuan, pencurian, dan penyalahgunaan dari aset kripto, ujar Marcus ya di Liputan 6. JIPMEK ingin merevolusi pola pikir bahwa berinvestasi dalam aset kripto tidak hanya untuk perdagangan, tapi juga dapat digunakan sebagai investasi jangka panjang, ujar Marcus ya. Jadi di JIPMEK ini teman-teman bisa manfaatkan trading jangka pendek dan investasi untuk jangka panjang. Dan juga ya, JIPMEK berencana untuk mencapai misinya dengan menyediakan sumber daya pendidikan yang mudah dipahami untuk siapa saja yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang aset kripto dan teknologi blockchain. Oke teman-teman, kita lanjut ke yang exchange keempat, yaitu exchange keempat yang saya rekomendasikan yaitu Rekeningku. Nah, aplikasi Rekeningku ini adalah exchange marketplace cryptocurrency di Indonesia yang mempertemukan pembeli dan penjual cryptocurrency aset digital sesama member Rekeningku atau peer-to-peer ya. Aplikasi Rekeningku tersedia juga dalam versi aplikasi dan juga website ya teman-teman, ada dua versi. Dan buat teman-teman yang ingin praktis dan mengunduh aplikasi di Goodget, kamu bisa mengunduhnya melalui Play Store. Rekening sendiri resmi terdaftar di Bapepti ya sebagai calon perdagangan fisik aset kripto sesuai pengumuman ya. Pengumumannya teman-teman saya aja cek ya. Ini 0,6 Bapepti CV Akin. Ya, teman-teman nanti cek aja ya. Sebagai calon perdagangan fisik aset kripto sesuai pengumuman yang sudah saya cantumkan ini ya. Kode pengumumannya Maret 2020 ya. Dan merupakan perusahaan milik Rekeningku.com Indonesia. Nama PT-nya Rekening.com Indonesia. Rekeningku menyediakan platform trading melalui aplikasi dan website untuk transaksi Bitcoin. Dan keamanan transaksi trading perlu dilakukan dengan standar keamanan yang tinggi. Oleh sebab itu, Rekeningku menerapkan 2FI ya, Two Factor Authentication, yang merupakan fitur keamanan online di mana user akan melakukan verifikasi data sebanyak 2 kali. Jadi untuk keamanan di Rekeningku semua termasuk ketat ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan sampai salah atau lupa akan keamanannya ya. Dan Rekeningku mulai beroperasi secara komersial ya pada tahun 2017 di Equity Tower lantai 11 Suite SCBD ya Jakarta, dan dipimpin oleh Sumardi Fang ya selaku CEO. Sumardi adalah seorang pemuda yang penuh semangat yang mempunyai passion untuk mengembangkan industri teknologi informasi di Indonesia. Dan juga Sumardi juga merupakan CEO founder dari Modifikasi.com sejak tahun 2006 sampai saat ini. Dan sejak awal tahun 2015 dia tertarik dan mempelajari teknologi blockchain. Maka terciptalah exchange Rekeningku. Dalam kegiatan operasional sehari-hari, Sumardi dibantu oleh John Chen founder ya, dan Robi direktur, dan juga telah berpengalaman dalam industri keuangan selama beberapa tahun terakhir ini. Mereka bertiga saat ini mengelola ribuan server mining digital coin di Indonesia. Dan juga kegiatan operasional Rekeningku juga didukung oleh Jevik Anthony ya, ex-co founder Ticket.com. Oke, itu penjelasan tentang Rekeningku ya. Bagi teman-teman yang mau coba untuk daftar Rekeningku, teman-teman tinggal download aja di Play Store ya tentang Rekeningku. Teman-teman tinggal daftar, ikutin arahan registrasinya, isi sesuai yang sudah ditentukan Rekeningku. Teman-teman nanti tinggal bisa melakukan trading dan juga investasi di aplikasi exchange Rekeningku. Oke, lanjut ke exchange yang ketiga. Di exchange ketiga ini teman-teman pasti tahu tentang aplikasi Pintu ya, dimana aplikasi Pintu ini adalah aplikasi jual beli dan investasi Bitcoin dan aset digital dengan harga final tanpa komisi, tarik rupiah murah, dan pastinya sudah terdaftar di Bapepti ya teman-teman. Pintu adalah sebuah aplikasi trading koin kripto ya, trading kripto terbaik yang dapat dipakai untuk berinvestasi jual beli aset kripto
yang telah terdaftar dan diawasi oleh Badan Perdagangan Berjangka Komersial dan juga Kominfo. Dengan aplikasi Pintu ini kita bisa membeli dan menjual beragam aset kripto yang tersedia. Pintu didirikan oleh Jet Sotoyo ya pada 2019 dan berkantor pusat di Jakarta, dan juga situs webnya www.pintu.co.id. Untuk nama PT-nya itu Pintu Kemana Saja, itu nama PT-nya teman-teman ya. Kantor pusatnya Jakarta dan bisa komunikasi dengan aman dan nyaman. Jet Sotoyo, founder dan CEO dari PT Pintu Kemana Saja, startup asal Indonesia yang meluncurkan aplikasi Pintu. Sebelum mendirikan Pintu, Jet mengenyam ya pendidikan di Harvard Business School dan lulusnya dengan gelar MBA. Ia juga melakukan penelitian di MIT Media Lab dengan fokus pada penelitian kripto aset. Jet pernah bekerja di Conscious, sebuah lab inkubasi blockchain yang berbasis di Amerika. Jadi untuk CEO dan founder Pintu ini sudah sangat berpengalaman ya di dunia ilmu big data blockchain ini, sehingga dia membangun dan mendirikan Pintu Exchange yang asal dari Indonesia. Dan juga Pintu terdaftar resmi dan menggunakan sistem keamanan berlapis untuk memastikan keamanan investasi kripto teman-teman ya. Dan PT Pintu Kemana Saja adalah perdagangan aset kripto yang resmi yang berbadan Bapepti dan juga Kominfo. Berapa minimal deposit di Pintu? Teman-teman bisa melakukan deposit mulai dari 50.000 saja ya. Teman-teman bisa melakukan dari wallet atau bank untuk deposit. Dan teman-teman juga bisa menjual beli investasi seperti aset kripto Bitcoin, Ethereum, Tether, Binance, Compound, Chainlink, Syntex, Uniswap ya, dan masih banyak lagi kripto yang sudah terdaftar atau sudah ada di exchange Pintu ya. Dan juga aplikasi Pintu gandeng Josh Taslim ya sebagai brand ambassador. Selama 2021 aplikasi Pintu mengalami pertumbuhan positif dari sistem jumlah pengguna aktif ya teman-teman. Dan juga Pintu ada token yang bernama PTU ya. Jadi kripto Pintu digandeng oleh John Taslim sebagai brand ambassador ya. Oke, bagi teman-teman yang mencoba untuk berinvestasi di aplikasi exchange Pintu, teman-teman tinggal download di Play Store ya. Yang seperti biasa tinggal daftar, ikuti arahan yang sudah ada di aplikasi Pintu. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Exchange kedua yang saya rekomendasikan yaitu Toko Kripto. Toko Kripto adalah cryptocurrency exchange asal Indonesia untuk jual beli Bitcoin dan mata uang kripto lainnya menggunakan mata uang rupiah. Dan juga Toko Kripto adalah pedagang aset kripto di Indonesia yang terdaftar resmi di Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komersial Kementerian Perdagangan RI. Dia didirikan tahun 2017. Pendirinya Fang Shu Kai ya. Lokasi di Jakarta, cabang ada Bali, Bandung, Jogja ya. Dan nama PT-nya PT Aset Digital Berkat dan sudah mencapai 20 juta downloader atau pengguna ya, dan merek Toko Kripto. Dan aplikasi Toko Kripto apakah aman? Nah, Toko Kripto menjanjikan transaksi yang aman karena sudah menggantung izin dari Bapepti dengan nomor ini ya. Teman-teman bisa cek gambar yang saya tampilkan, serta terdaftar Kominfo. Selain itu, aset kripto yang diperdagangkan juga banyak terdaftar di Bapepti untuk menjamin legalitas. Oke, cara melakukan deposit di aplikasi kripto yaitu teman-teman bisa melakukan dengan minimal 50.000, bisa menggunakan wallet, dompet dana ya, dompet dana seperti GoPay, dan juga bank sentral ya, Bank Mandiri, Permata, BCA ya. Dan juga untuk kripto mempunyai token yang namanya TKO ya. Dan juga kripto utilitas yang dibuat oleh Toko Kripto. TKO merupakan proyek kripto lokal Indonesia pertama yang beroperasi berdasarkan model toko hybrid ya, untuk yang menghubungkan decentralized finance savvy dan citizen DeFi ya. Jadi ada dua, centralization finance savvy, decentralization finance DeFi. Proyek Kripto adalah penjadi BNI Indonesia. Jadi Toko Kripto itu bisa dibilang Binance-nya Indonesia ya. Karena Binance itu termasuk exchange terbesar di dunia. Dan juga TKO adalah token digital Toko Kripto dan memiliki fungsi berikut: memanfaatkan platform Toko Kripto sebagai token platform pertukaran pemegang token TKO. Bagi teman-teman yang mau daftar atau gabung Toko Kripto, teman-teman nanti bisa download aplikasinya atau cek deskripsi ya. Ada sebagian exchange yang sudah saya cantumkan di deskripsi. Ya, teman-teman bisa manfaatkan
aplikasi exchange sebagai aset kripto teman-teman di era masa depan. Oke, nah ini yang pertama yang saya rekomendasikan yaitu exchange pertama yang saya rekomendasikan yaitu Indodax. Indodax adalah platform jual beli marketplace aset kripto terbesar di Indonesia, ibaratnya peminatnya nomor 1 ya dibanding exchange lain ya. Cuman exchange lain nggak mau kalah juga, tapi persaingan exchange itu sangat ketat sekarang ini ya. Jadi untuk Indodax ini adalah kamu bisa menjual beli aset kripto, dan Indodax adalah sebuah perusahaan berbasis teknologi yang mempertemukan penjual dan pembeli aset digital terbesar di Indonesia. Dan pendiri Indodax itu Oscar Darmawan. Mendirikan 15 Februari 2014 dan sudah hampir mencapai 5 juta member ya. Jenis bursa aset digital, situsnya indodax.com, dan juga Oscar Darmawan CEO, William Sutanto CEO founder ya. Dan juga Oscar Darmawan CEO dan William Sutanto sebagai CEO founder. Dan Indodax resmi dan legal terdaftar di Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditif Bapepti. Hingga kini lebih dari 8 juta member TPK sudah bergabung dengan Indodax. Jadi Indodax tuh hampir mencapai 8 juta ya, bahkan untuk saat ini mau mencapai 9 dan 10 juta member. Luar biasa ya Indodax ya. Dan juga tidak tersedia ratusan aset kripto lain yang bisa Anda beli di Indodax. Karena Indodax itu banyak token-token yang mulai listing ya di Indodax. Dan juga Indodax adalah platform exchange kripto yang berdiri di 2014 ya, dengan nama Bitcoin Core ID. Jadi sebelum Indodax itu namanya Bitcoin Core ID ya. Jadi saat ini platform crypto exchange itu sudah mendapatkan pengawasan oleh Bapepti. Dan Indodax merupakan platform jual beli aset kripto yang resmi karena mendapatkan legalitas dari Bapepti, merupakan anggota dari Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) serta memiliki 3 sertifikat ICO. Apakah Indodax aman? Nah, sejauh ini sebagai user dari 2019 Indodax makin kesini makin baik keamanannya. Apalagi ketika proses ingin login sangat mencegah sekali dari orang yang ingin melakukan brute force ya atau phishing. Jika ingin menggunakan BTC Exchange, mungkin di Indonesia memang salah satu yang terbaik ya. Jadi meskipun sudah beroperasi sejak tahun 2014, Indodax baru resmi terdaftar sebagai pedagang fisik aset kripto di Bapepti dan pada bulan Januari 2020 ya. Diarsipkan di tahun 2021 ya di Aspek Machine. Dan kelebihan di Indodax ini sajian data yang lengkap. Harus diakui bahwa sajian data yang lengkap akan memudahkan trader dalam melakukan transaksi jual beli. Pengguna yang mudah deposit menggunakan kripto, pilihan jenis order untuk disesuaikan, memiliki wallet kripto sendiri. Bagi teman-teman yang ingin mencoba daftar Indodax atau ingin berinvestasi di Indodax ya, atau trading di Indodax, teman-teman nanti cek aja di deskripsi atau langsung di aplikasi di Play Store ya, teman-teman tinggal cari aja. Jadi inilah 5 exchange yang bisa saya rekomendasikan ya. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang baru mulai di dunia kripto. Disarankan untuk digunakan untuk mencari exchange yang sudah legal ya, terutama di Indonesia ya. Bagi teman-teman yang mau mencari exchange di luar Indonesia itu sangat banyak ya, teman-teman bisa pilih cari-cari ya, karena banyak sekali ya. Karena untuk video ini nanti saya akan buatkan lagi tentang exchange yang ada di luar negeri ya, karena untuk sementara saya membuatkan 5 exchange yang sudah legal di Indonesia. Jadi teman-teman bisa manfaatkan dan berpartisipasi di dunia kripto yang sekarang lagi berkembang ini ya. Oke, itu aja yang bisa saya jelaskan, semoga bermanfaat ya. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton sampai selesai ya. Semoga teman-teman dimudahkan segala rezekinya. Oke, sekian dari saya. Salam cuan. It's caught in the crossfire.